Oke. Jenengan bilang tadi, Iya. terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi Tidak kepada, berindikasi pada terputusnya keilmuan. ternyata Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan. Terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Katanya Pak Muharrar sudah meneliti kitab-kitab dari ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi. Banyak katanya fatwa-fatwa yang menyesatkan, fatwa-fatwa yang aneh, ya. Yang terbaru ini seperti video yang beredar itu ya, yang dihosi oleh siapa itu namanya? Gus Fuad Pleret ya. Karena ada suaranya di situ ya. Yang dalam perbincangan itu kemudian ada dimunculkan satu kaidah itu ya, bahwasanya ketidaktersambungan nasab Ba'alawi ini memberikan implikasi terhadap ketidakbersambungan nasab keilmuan dari para ulama Ba'alawi. Kurang lebih begitu ya. Jangan bilang tadi, terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan. Terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Si Pak Muharrar ini memberikan alasan karena di banyak kitab-kitab para ulama Ba'alawi ini ditemukan fatwa-fatwa yang nyeleneh, fatwa-fatwa yang aneh ya, fatwa yang sesat katakanlah. Tapi sayang beliau ini kurang lebih ya di video tadi, di video itu ya, kurang lebih hanya menampilkan 2 contoh fatwa yang aneh katanya ya. Yang pertama katanya ada di kitab Ba'alawi itu yang melarang syarifah ya menikah dengan non habaib. Itu katanya ya. Tapi nggak dijelaskan secara terperinci larangan itu maksudnya bagaimana? Haramkah atau makruhkah? Atau apakah? Kan kalau dalam kitab yang Mu'tabaroh banyak sekali ya di situ ditemukan tentang pernikahan antara syarifah dan non syarifah ya, antara Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ya, dengan orang-orang di luar itu kan sudah banyak ditemukan ya. Ya itu hanya pembahasan masalah kufu saja ya, antara kufu dan tidak kufu. Yang syarifah ini tidak sekufu dengan non syarif, non sayyid kan gitu. Itu kan kaidah yang atau produk hukum yang sangat masyhur sekali ya. Nah, ini sayang sekali dipakai contoh katanya fatwa yang nyeleneh, tapi sayang nggak disebutkan. Pak Muharrar ini sudah kadung mengatakan fatwanya nyeleneh, fatwanya sesat, tapi nggak menyebutkan kitabnya itu kitab apa namanya, halaman berapa, redaksinya bagaimana, tapi sudah kadung mengatakan fatwanya sesat dan nyeleneh. Kemudian contoh yang kedua yang kata Pak Muharrar ini adalah fatwa yang nyeleneh ya, boleh dibilang fatwa yang sesat, yaitu apa yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Simtud Duror mengenai pembelahan dada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Menurut Pak Muharrar, pendapat Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Simtud Duror ya, ini tidak sesuai dengan nas hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam nas hadis itu ya dikatakan, riwayat hadis redaksinya adalah membuang mahalus syaiton. Jadi Jibril membelah dada Nabi, kemudian membuang mahalus syaiton yang ada dalam dada Nabi. Dan pendapat Habib Ali Al-Habsyi ini sebenarnya diamini oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau ya. Beliau dalam kitab Anwarul Bahiyah ini menampilkan pendapat yang berbeda. Memang ada perbedaan pendapat atas hal itu. Di antaranya pendapatnya Habib Ali Al-Habsyi tentang pembedahan jasadnya
dadanya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau Pak Muharrem ini mengatakan ini adalah fatwa yang nyeleneh, fatwa yang sesat, ya. Sekelas Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tidak mengomentari apapun penukilan pendapat dari Habib Ali Al-Habsyi dalam kitabnya. Berarti kalau tidak mengomentari apapun, ya beliau memang mafhum, ya, memang setuju dengan perkhilafan itu, mengakui tentang adanya khilaf, ya, tidak membatalkan, apalagi kok menyesatkan. Jadi kalau Pak Muharrem dan orang-orang pembatal nasab ini hanya dengan beralasan tadi, Pak Muharrem menampilkan dua contoh tadi, ya, yang katanya yang pertama adalah dilarang menikah dengan syarif. Katakan ini fatwa aneh, nyeleneh dan sesat. Tapi sayang tidak menyebutkan kitabnya apa, halaman berapa, redaksinya bagaimana, maksudnya seperti apa, ini tidak disebutkan. Padahal tadi sudah saya katakan, di banyak kitab ini disinggung tentang pernikahan antara yang syarifah dengan yang bukan syarif, ya. Dari orang keturunan baginda Rasulullah, Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Bani Hasyim dengan orang-orang di luar itu ada pembahasannya di banyak kitab, ya. Jangan-jangan nanti pembahasannya itu, tapi Pak Muharrem ini mungkin ya memelesetkan atau mungkin tidak memahami tentang kitab yang dia baca, hanya dengar-dengar saja, ya.